Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi kita di channel Aditya Purca. Nah, kali ini saya akan memasang salah satu alat keselamatan berkendara, terutama di mobil. Ini adalah remote control alarm system. Nah, ini akan saya pasang di mobil Mobilio. Nah, Mobilio Honda Mobilio tahun 2016 ya, Mas Yuda ya? 2016. Tahun 2016 ini pemilik mobilnya, nah, Mas Yuda. Nanti akan saya pasang, tonton terus step by step cara pemasangannya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan juga komen ya. Share ke tempat yang lain karena ilmu bermanfaat itu harus dibagi-bagi. Dadah. Oke, ini adalah mobil Mobilio yang akan saya pasang alarm sistem. Dimana mobil Mobilio ini sebenarnya sudah ada central locknya, hanya saja belum ada alarm sistem dan masih menggunakan kunci secara manual. Jadi akan kita pasang ya. Karena alarm sistem itu untuk sekarang lumayan penting ya. Itu untuk penambah keamanan yang ada di mobil. Untuk harganya sendiri alarm sistem ini adalah Rp150.000 dan link saya taruh di bawah ya. Nah, ini dia untuk alarm sistemnya, merek Silicon premium. Dia itu tipenya adalah SP880. Di sini bisa digunakan sebagai alarm sistem dan berbagai macam fitur yang tertampil di seperti gambar ini ya. Baik, sekarang kita lihat apa yang ada di dalam kotaknya. Ini ada buku manual, user manual. Terus ini ada perkabelan utama. Ini nanti akan dicolok ke tempat boxnya, box alarm utamanya itu. Dan di sini kita lihat di kabelnya sudah ada sikring ya, fuse 15 ampere, jadi cukup aman biar tidak konsleting. Terus ini ada kabel untuk pendukung. Kemudian ini ada lampu untuk indikator alatnya. Terus ini kita dapat 2 buah remote, ada 4 channel. Lalu ini ada toa atau speaker. Dan juga ada di dalamnya, ini dia. Ini box utamanya, tempat kontrolnya sistem alarm clock. Ini di sebelah kanannya kita lihat ada antena. Nah, ini antena untuk receiver penerimanya. Terus di bagian depan itu ada tempat colokan untuk utama dan yang kecil. Terus juga kita dapat perekat untuk menempel. Untuk peralatannya sendiri saya membutuhkan di sini ada kabel untuk tambahan apabila kurang. Terus ini ada tes pen DC untuk mengecek jalur dari perkabelan. Terus juga saya butuh tang untuk potong dan lain-lain. Terus saya membutuhkan juga obeng dan juga selotip dan double tip juga. Jadi untuk pemasangannya kita pasang di mobil Mobilio ini. Nah, nanti kita buka dulu di bagian bawahnya ini, terus sama di bagian bawahnya tempatnya kunci. Dimasang di mobilnya Mas Yuda ini. Wah, masang mobil Mas Yuda. Nah, ini nanti kita lepas dulu. Nah, ini kita lepas dulu. Nanti kita harus ke jalur dulu, kita cari jalurnya. Untuk lepasnya cukup mudah ya. Itu tinggal pakai klip aja kok. Modelnya dia klip-klip gitu. Nah, seperti ini. Jadi tinggal tarik aja. Nggak perlu bingung sama baut. Setelah kita singkirkan dahulu covernya, setelah itu kita buka cover bagian bawahnya kunci ini untuk ngejalur di bagian kontaknya. Untuk bukanya tinggal pakai obeng aja ya bukanya. Kita ada obeng 1, 2, 3. Nanti kita buka. Setelah kita singkirkan tadi cover bawah, setelah itu kita bisa bebas untuk ngecek jalurnya ke semua perkabelan. Jadi untuk Mobilio 2016 ini kunci kontaknya seperti ini bentuknya. Ini untuk tempat lubang kunci kontaknya. Terus untuk perkabelan biasanya kabelnya yang besar-besar ini. Nah, di sini nanti kita akan cari 12 voltnya sama ACC-nya. Di sini nanti kita akan coba. Selanjutnya udah kita mulai pasang satu persatu sesuai dengan buku petunjuknya. Nah, ini untuk merah. Yang merah pertama kita pasang dulu ke 12 volt baterai dari ke aki. Jadi dia 12 volt DC aki. Nah, ini untuk yang merah besar yang sudah ada fuse-nya 15 ampere ini. Nah, ini nanti kita pasang langsung menuju ke
kunci sini. Nah, di sini nanti kita cek dulu yang 12 volt menggunakan tes pen DC. Dengan tes pen ini kita akan mengetahui tempat posisi jalurnya yang sebelumnya negatifnya sudah kita jepit di bodi massa. Kita cari untuk 12 voltnya. 12 volt DC itu kalau tidak usah dinyalakan ya, ininya posisi lock saja, di posisi mati dia akan menyala. Kita akan cari. Nah, ini nyala. Jadi yang putih ini ya, ini 12 volt. 12 volt langsung menuju ke aki. Setelah kita mengetahui jalur 12 volt tadi, sekarang kita sambungkan kabel merah untuk alarm sistemnya, dan jangan lupa disolatip lagi, dibungkus agar tidak konsleting. Selanjutnya kita akan memasang kabel hitam ground. Nah, ini di sini karena ini adalah bodi massa mobil. Kita lihat sesuai dengan gambar. Setelah itu kita pasang dengan cara membuka bautnya setengah saja untuk bisa mengaitkan kabelnya masuk ke dalam baut tersebut. Nah, setelah itu kita kaitkan dan kita kencangkan kembali. Sebenarnya bagusan pakai skun ya, atau pakai buletan pengait itu. Tapi karena nggak ada ya, kita kaitkan seperti ini dulu, nanti baru dikasih skun. Dan selanjutnya kita akan masang kabel untuk sen kiri dan sen kanan. Kabelnya berwarna coklat, ada 2. Untuk pemasangan sama saja ya, jadi boleh terbalik sebelah kiri atau sebelah kanan karena sama saja. Lalu kita butuh kunci untuk nyalakan kontak menuju ke on. Setelah itu kita coba sennya. Pertama kita coba sen kanan dulu, setelah itu kita jalur di perkabelan. Pada mobil-mobil Lio 2016 yang saya kerjakan ini, dia dapat untuk sen kanan di kabel warna putih yang kecil. Tapi untuk patokan, jangan menggunakan warna patokan pada mobil yang saya kerjakan ya, karena tiap mobil itu konfigurasi dan warnanya pun kabelnya beda-beda. Jadi kita harus cari menggunakan tes pen DC. Kemudian kita cari yang sen kiri. Setelah sen dinyalakan, kita cari perkabelannya. Ini sekarang kita dapatkan kabel warna biru, dimana warna kabel biru itu adalah sinyal untuk sen kiri. Setelah itu kita mulai menyambungkan perkabelannya dengan perkabelan dari alarm sistem dengan cara mengupas tipis di bagian kabelnya. Setelah itu kita sambungkan. Harus hati-hati dan jangan lupa nanti terakhirnya kita harus tutup lagi dengan solasi hitam atau solasi kabel. Kemudian kita akan memasang kabel central lock. Sebelumnya kita memasang kabel central lock, kita harus untuk tips saja ini. Karena kita otak-atik kunci, jadi kita harus merubah posisi pintu ini menjadi seakan-akan tertutup dengan cara mencongkel di situ. Setelah itu kita akan memasang central locknya. Untuk mobil Lio ini itu dia ikutnya negatif trigger ya. Jadi dia akan bergerak mengunci atau membuka setelah mendapatkan negatif trigger bodi massa atau negatif aki. Sesuai buku petunjuk untuk kabel yang menuju ke central lock itu ada 6. Ya, ini 2 dulu. Yang pertama adalah kuning dan kuning hitam. Ini adalah kabel yang akan dihubungkan ke negatif aki atau ke bodi massa mobil. Kemudian untuk kabel oranye dan orange strip hitam ini tidak digunakan ya, sesuai dengan buku panduan. Dan selanjutnya tersisa kabel putih, itu untuk sinyal lock atau mengunci, dan juga kabel putih hitam untuk sinyal unlock atau membuka kunci. Untuk perkabelan kita cari di daerah sini. Untuk kabel lock dan unlocknya menggunakan tes pen DC, dan sebelumnya kita jepit dulu untuk negatif bodi mobil. Kita akan mencari kabel untuk unlock, jadi kita lock dulu pintunya untuk cari kabel yang unlock. Triggernya yang membuka setelah dikasih negatif. Kemudian juga kita akan mencari kabel untuk lock atau mengunci. Nah, terdengar suara jrek pintu mengunci, menandakan bahwa kabel itu adalah kabel untuk kunci atau lock. Kemudian kita mendapatkan kabel abu-abu adalah kabel untuk unlock. Kita sambungkan dengan kabel yang warnanya putih, strip hitam. Selanjutnya yang warna biru telur asin ini merupakan kabel untuk
sinyal lock. Kita akan sambungkan dengan kabel putih polos. Jangan lupa demi keamanan kita harus tutup dengan selotip dulu ya. Kemudian kita akan mengecek seluruh sambungan kabel apakah sudah baik terpasang atau belum. Pertama, 12 volt dari aki, yakinkan lampu tespen DC nyala. Kemudian sinyal untuk lampu sen kiri dan kanan, yakinkan nyala kedap-kedip. Sebelumnya kita nyalakan dulu on pada kontak dan kita coba sen kiri dan sen kanan. Dan kita cek kabel yang menuju ke negatif aki atau bodi massa mobil, yakinkan terpasang dengan baik. Juga kita cek sinyal lock dan unlock pada kabel putih. Nah, apabila lock, dia kabel putih ini akan mengunci. Dan apabila kita kasih negatif trigger pada kabel putih hitam, dia akan unlock. Nah, itu dia, seperti itu. Selanjutnya kita akan pasang kabel perkabelan ini menuju ke box alarm dan kita akan cek menggunakan remote-nya. Kita coba cek untuk unlock dan juga kita akan cek untuk lock atau mengunci. Selanjutnya kita akan memasang speaker atau horn yang rencananya akan kita pasang di sebelah kiri mobil. Kita membutuhkan tambahan kabel karena butuh kabel yang panjang untuk diolor dari kap mesin menuju ke dalam. Kita masukkan melalui lubang ini ya. Selanjutnya kita tarik oloran kabel yang tadi sudah kita masukkan dari kap mesin, kemudian kita akan sambungkan dengan kabel warna pink dari alarm sistemnya. Nah, ini kita sambungkan, kemudian jangan lupa kita juga selotip dulu, mungkin dari konsleting. Selanjutnya kita akan memasang kabel yang menuju ke speakernya, ke toanya itu. Jangan lupa juga kita solatip ya. Untuk pemasangan toanya sendiri, setelah kita lihat, kita akan pasang di situ, di tempatnya kap mesin, terus kita akan mengambil negatifnya di bodi massa mobil di situ, di baut itu. Kita cek baut tersebut terhubung dengan negatif aki atau tidak. Dan kita sambungkan kabel warna hitam, negatifnya toa itu menuju ke baut tadi yang sudah kita cek terhubung dengan bodi massa mobil atau negatif aki. Lalu kita kuatkan bautnya, pemasangan toanya itu menggunakan kabel tis agar meyakinkan tidak goyang, agar paten. Lalu kita cek hasil pemasangan toanya tadi, speaker tadi, dengan cara menyambungkan kabelnya ke alarm sistem dan kita coba menggunakan remote controlnya. Nah, ini remote-nya. Kalau gini, kalau alarm sudah berhasil. Selanjutnya kita akan memasang lampu indikator. Nah, lampu indikatornya ini rencana akan kita pasang di sini, jadi biar kelihatan untuk mengetahui posisi alarm sistemnya hidup atau tidak, atau bekerja atau tidak. Nah, kita masukkan melalui sini perkabelannya. Kemudian untuk soket yang bawah ini nanti akan dipasang soketnya menuju ke box alarm sistem. Selanjutnya saya akan memasang kabel dari kabel tambahan ini yang berwarna biru. Ini adalah kabel untuk side door switch atau sensor pintu, switchnya pintu, bukan sensor ya, switchnya pintu. Saya akan mengambil dari switch pintu sini. Nah, itu di belakangnya ada kabel. Nah, saya akan ambil kabel dari situ. Di situ saya akan mengupas sedikit perkabelannya, terus saya sambung dan saya pasang menuju ke kabel yang biru tadi. Gunanya dari penyambungan side door switch ini adalah sebagai informasi kepada alarm box untuk mengetahui kalau pintu itu terbuka secara paksa saat sistem sedang terkunci atau pintu sedang terkunci. Jadi dia akan alarm. Kita sambungkan dengan kabel biru yang untuk ke alarm box. Nah, jangan lupa juga nanti kita solasi juga ya.
Dan yang terakhir kita akan pasang adalah kabel putih ini yang menuju ke kontak ACC. Sebelumnya kita akan mencari jalur kabel ACC menggunakan tes pen DC. Jadi kita harus menggunakan kunci kontak dulu, kita arahkan ke ACC agar kabel ACC mendapatkan daya, mendapatkan listrik, dan kita bisa cek menggunakan tes pen DC. Dan terakhir kita memposisikan atau menempel alarm box di situ, dan kita rapihkan perkabelan-perkabelan yang ada agar tidak berantakan. Sekarang kita coba satu-satu percobaan pemasangannya. Kita coba kunci dulu. Kunci ya. Sekarang coba buka. Nah, nyala lampu sennya, terus juga speakernya bunyi, kuncinya juga gerak untuk alarm. Nah, alarmnya bunyi ya. Satu kita buka. Sekarang kita buka pintu. Nah, buka pintunya, lalu kita kunci. Jadi dianggapnya pintunya terkunci oleh sistem, tapi dipaksa buka. Kita coba kunci. Nah, dia akan alarm. Kita matikan. Kita buka. Untuk kuncinya sendiri bisa dilihat pakai remote, bisa. Nah, terbuka ya. Terus selanjutnya kita coba kunci di dalam oleh Mas Yuda. Nah, kunci di dalam, masuk dulu Mas Yudanya. Nah, dikunci di dalam, kunci remote. Nah, dikunci remote. Setelah itu nyalakan mesin. Nah, dia akan alarm karena dia posisinya adalah di rem. Dan terakhir kita ngecek lampu indikatornya. Nah, kita kunci. Nah, itu lampu indikatornya nyala. Kalau kita buka, nah itu alarm. Matikan alarm, kita buka. Nah, posisi lampu indikatornya mati, berarti menandakan lampu indikatornya juga sudah aktif dan berfungsi. Sebenarnya masih ada perkabelan yang menuju ke trunk atau bagasi belakang, tapi karena tidak digunakan jadi tidak dipasang. Dan juga masih ada perkabelan yang menuju ke rem, tapi saya belum tahu untuk kegunaannya apa. Mungkin ada yang tahu, bisa komen di kolom komen di bawah ya. Oke, itulah semua cara pemasangan alarm sistem pada mobil Mobilio tahun 2016 ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai dengan habis. Semoga bermanfaat untuk informasi ini dan selamat mencoba. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan juga komen untuk informasi berikutnya. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.